Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi bersama Ibu di pelajaran prakarya kelas 7 yang membahas tentang pengolahan. Nah, materi kita hari ini masih sama, melanjutkan materi yang kemarin, membahas tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Sebelum masuk ke materi inti, silahkan siapkan buku dan alat tulisnya untuk menyimak materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke semua teman kalian agar lebih bermanfaat ya. Jadi, agar suatu produk pengolahan berhasil dengan baik, perlu memperhatikan tahapan atau proses pembuatan pengolahan pangan. Nah, proses pembuatan pengolahan pangan itu terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Di tahap perencanaan ini terdiri dari 2 langkah. Yang pertama adalah identifikasi dan yang kedua adalah ide atau gagasan. Jadi untuk identifikasi kebutuhan yang dilakukan adalah menganalisa kebutuhan pengelolaan pangan berdasarkan kondisi lingkungan kelas atau kelompok. Bisa juga dari lingkungan keluarga saat ini. Kemudian untuk ide atau gagasan yang dilakukan adalah membuat rencana atau merancang suatu pembuatan pengelolaan pangan sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan. Kemudian untuk tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan pembuatan. Nah, di tahap ini kita harus mempersiapkan atau merencanakan pembelian bahan sesuai kebutuhan, alat dan pengolahan pangannya atau pembuatan mulai dari pengupasan sampai pencucian bahan. Setelah itu proses pembuatan, keselamatan kerja dan hal khusus lainnya juga harus diperhatikan. Untuk tahap yang ketiga yaitu tahap penyajian atau pengemasan. Di tahap ini kita harus menyiapkan wadah penyajian dan mengatur estetika dari tampilan produknya. Tak lupa juga harus memperhatikan higienitas bahan serta kesehatan makanannya. Kemudian di tahap yang keempat yaitu tahap evaluasi, yaitu merasakan hasil atau produk pengolahan pangan serta mengevaluasi seluruh proses atau setiap tahapan pembuatan pengolahan sebagai bahan perbaikan. Nah, itu merupakan beberapa tahapan pembuatan karya pengolahan. Nah, sekarang kita akan membahas cara membuat bahan pangan buah segar menjadi makanan. Makanannya yang kita bahas di materi ini adalah membuat rujak buah. Nah, di tahap perencanaan ini kita harus mengidentifikasi kebutuhan. Misalnya, setelah pulang sekolah, kita ingin menyiapkan suatu makanan yang dapat menyegarkan tubuh, mudah membuatnya dan cepat. Kemudian kita menentukan ide atau gagasan. Nah, gagasannya apa? Kita membuat rujak buah dengan bumbu ulek gula jawa kacang. Jadi agar dapat menyegarkan tubuh di saat udara panas-panasnya. Karena buah-buahan yang manis dan asam menjadi pilihan agar tubuh terasa segar sehingga membangkitkan semangat untuk belajar kelompok. Kemudian untuk tahap pelaksanaan yang dilakukan yang pertama adalah persiapan alat dan bahan. Di antaranya yaitu membeli buah-buahan dan bahan lainnya di pasar, kemudian memilih buah yang masih segar, kemudian mencuci peralatan yang dibutuhkan sebelum digunakan, dan selanjutnya adalah mempersiapkan bahan seperti buah yang sudah dikupas dan dicuci serta gula jawa yang sudah dicairkan agar pembuatan rujak lebih cepat.
Berikut merupakan bahan-bahan dalam pembuatan rujak buah. Yang pertama ada jeruk bali, ada buah nanas, bengkuang, jambu air, kedondong, dan pepaya. Kemudian untuk bahan bumbu ulek gula jawa kacang untuk rujak buah, yaitu yang pertama ada pisang batu, garam, terasi, cabai rawit, kacang tanah, gula jawa, dan air. Kemudian ada alat-alat yang dipakai, diantaranya ada pisau, cobek, kertas coklat, dan kantong plastik. Nah, kita masuk ke proses pembuatan rujak buah bumbu ulek gula jawa. Tahap pembuatannya yang pertama yaitu kita harus mengupas semua buah. Kemudian hasil kupasan tersebut kita simpan dengan rapi sesudah dicuci bersih. Langkah yang ketiga yaitu gula jawa dikentalkan dengan air, dan yang keempat adalah kacang tanah digoreng. Setelah itu, pada tahap selanjutnya adalah proses pembuatan bumbu gula jawa kacang ulek untuk rujak buah. Nah, pada tahap ini kita harus menghaluskan bumbu satu persatu, misalkan seperti pisang batu, terasi, garam, cabai, dan gula jawa cair kita ulek hingga halus. Kemudian kacang tanah goreng jangan diulek terlalu halus agar ada rasa sensasi saat memakannya. Kemudian selanjutnya adalah proses mengulek atau menghaluskan bumbu sampai menyatu. Yang keempat adalah proses pemotongan buah. Nah, di proses pemotongan buah kita cukup mengiris buah satu persatu menjadi ukuran yang mudah dimakan. Nah, untuk proses penyajiannya, rujak buah ini bisa disajikan terpisah dari bumbunya atau bisa juga dengan menaburkan bumbu gula jawa kacangnya di atas kumpulan buah-buah yang sudah kita potong tadi. Sedangkan untuk proses pengemasan rujak buah ini kita bisa memasukkan buah yang telah kita potong tadi ke dalam kertas plastik berwarna coklat, kemudian kita tutup dan bungkus hingga rapat. Dan untuk bumbu ulek gula jawa kacangnya dapat kita masukkan ke dalam plastik dan diikat secara rapi. Kemudian proses pengolahan yang terakhir adalah evaluasi. Jadi di akhir pembuatan pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan ini, kita dapat menguji dengan cara mencoba atau merasakan makanan yang kita buat. Jika ada yang kurang sesuai, kita bisa membuat catatan atau evaluasi sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat makanan olahan bahan lainnya. Untuk yang kedua, kita membahas tentang pengolahan bahan pangan buah-buahan menjadi sebuah produk minuman. Tahapannya ada 4 sama, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, proses pembuatan, dan evaluasi. Untuk tahap perencanaan itu kita bisa mengidentifikasi kebutuhan dulu, yaitu misalnya dalam menghadapi ujian akhir semester kita mengalami kelelahan pada mata kita sehingga kita butuh asupan nutrisi yang segar dan sehat untuk mata kita. Nah, untuk ide atau gagasannya kita bisa memilih minuman kesehatan untuk menghindarkan penurunan penglihatan jika diminum secara rutin, yaitu dari jus stroberi. Sedangkan pada proses pelaksanaannya, yang pertama kita bisa menyiapkan alat dan bahannya dulu. Bahan yang digunakan yaitu stroberi 10 buah untuk 1 gelas besar. Kemudian ada sereal, susu cair secukupnya, kemudian ada gula yang dicairkan secukupnya,
Kemudian ditambah lagi ada es batu dan kismis sebagai toppingnya. Untuk alat yang digunakan meliputi alat blender, kemudian ada alat pres tutup gelas plastik, kemudian ada sedotan dan gelas kaca sebagai wadah saji jika ingin disajikan. Kemudian untuk proses pembuatannya, yang pertama kita bisa membuang tangkai stroberi dan mencuci bersih buah stroberi dengan menggunakan air mengalir. Untuk proses tahap yang kedua yaitu kita bisa memasukkan stroberi dan bubuk sereal ke dalam wadah blender. Kemudian untuk proses yang ketiga kita bisa menambahkan susu dan gula cair ke dalam wadah blender tersebut. Untuk tahap yang keempat kita bisa memasukkan es batu ke dalam wadah blender tersebut. Kemudian untuk tahap yang kelima, kita bisa menyalakan mesin blender dengan menekan tombol dan blender hingga semua bahan tercampur sempurna. Untuk tahap penyajian atau pengemasan, kita bisa menempatkan jus stroberi tersebut kepada gelas yang unik dan diberi garnish di bagian atasnya atau hiasan buah stroberi di mulut gelas. Kemudian kita juga bisa menyiapkan es batu di piring kecil jika ingin dinikmati dalam bentuk yang dingin. Sedangkan untuk proses pengemasannya, kita bisa menuangkan jus stroberi ini ke dalam gelas plastik dan ditaburi dengan kismis sebagai topping supaya menarik dan menambah rasanya. Setelah itu, kita bisa meletakkan pada alat pres tutup gelas plastik dan pres dengan menarik tuas alat tersebut agar tertutup dengan rapi. Serta jika sudah selesai dipres, kita bisa melengkapi kemasan jus stroberi dengan sebuah sedotan. Kemudian di akhir proses pembuatan pengolahan pangan ini ada proses evaluasi. Jika ada yang kurang sesuai, kita bisa mencatat evaluasi sebagai bahan masukan dan bahan perbaikan saat akan membuat minuman jus di lain waktu lagi. Kita masuk ke materi penyajian dan kemasan. Jadi untuk penyajian atau kemasan makanan dan minuman yang biasa digunakan masyarakat biasanya terbuat dari bahan plastik, kertas, ataupun styrofoam. Sedangkan wadah penyajian umumnya berbahan gelas. Bisa kita lihat pada gambar, di situ ada kemasan minuman dari bahan plastik, kertas, styrofoam, dan wadah minuman dari bahan kaca. Kemudian pada yang gambar di bawah ada berbagai kemasan makanan yang bisa kita gunakan dalam menyajikan sebuah olahan makanan dari buah. Selain memberikan manfaat sebagai wadah penyajian kemasan, juga berhubungan dengan cara menampilkan produk atau hasil olahan dengan bentuk yang menarik. Bentuk yang menarik akan menambah selera saat menyantap atau tertarik untuk membeli produk olahan pangan tersebut. Saat ini banyak penjual makanan atau restoran yang memberikan tampilan unik, eksotis, dan berkarakter pada penyajian dan kemasan produknya. Contohnya bisa kita lihat pada gambar. Di situ ada berbagai contoh kemasan yang sangat menarik dan fresh, yaitu ada kemasan makanan dan minuman yang unik dan kreatif. Kita lihat ada berbagai contoh kemasan makanan dan minuman yang menarik perhatian kita sehingga tidak terlalu monoton, sehingga bisa menarik para pembeli untuk membeli barang produksi kita. Oke, terima kasih. Materi kita pada hari ini sudah selesai tentang pengolahan bahan pangan buah menjadi makanan dan minuman. Jika ada tutur kata yang salah, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatian kalian dalam menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga
bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.